Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konsep dan aplikasi ionik liquid. Nah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kadek Leni Widiartini dengan nomor induk mahasiswa 2323071013, dan ada rekan saya yaitu Veronica Gedarangga dengan nomor induk mahasiswa 2323071018. Baik, saya akan memulai presentasi dari latar belakang, di mana penggunaan pelarut dalam industri kimia dan industri yang berhubungan dengan kimia sangat umum. Banyak pelarut yang digunakan dalam volume besar selama beberapa dekade telah ditemukan memiliki sifat beracun atau berbahaya yang serius. Pencarian pelarut non-konvensional merupakan langkah penting dalam membuat proses analisis dan pemisahan menjadi lebih ramah lingkungan. Tampaknya, pelarut alternatif seperti cairan ionik atau ionik liquid memiliki satu aspek tambahan yang membuatnya lebih menarik bagi para peneliti untuk diteliti. Cairan ionik dianggap sebagai bahan kimia baru dan secara luas dianggap sebagai pengganti yang lebih ramah lingkungan dari banyak pelarut yang umum digunakan karena dapat dirancang, didaur ulang, dan tidak mudah menguap. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep ionik liquid. Yang pertama yaitu definisi dari ionik liquid. Cairan ionik atau ionik liquid atau ILS adalah garam dalam keadaan cair. Dalam beberapa konteks, istilah ini dibatasi pada garam yang titik lelehnya berada di bawah suhu tertentu seperti 100 derajat Celcius. Jika pada suhu kamar berbentuk cair, kita menyebutnya cairan ionik suhu kamar atau RTIL. Nah, cairan ionik merupakan cairan yang terdiri dari ion kation organik dan anion poliatomik organik atau anorganik. Karena sifat-sifatnya seperti volatilitas yang rendah, tidak mudah terbakar, titik leleh yang rendah, stabilitas termal yang tinggi, kemampuan bercampur dengan yang terkendali, dapat didaur ulang dan tidak beracun, memberikan harapan bagi kimia ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada kation dan anion ionik liquid. Kation cair ionik umumnya terdiri dari struktur organik bermuatan positif. Kation yang paling umum dalam cairan ionik adalah nitrogen atau fosfor yang mengandung ion organik. Sifat fisik dari kimia cairan ionik dipengaruhi oleh kation yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya ada anion, di mana anion cair ionik umumnya terdiri dari senyawa organik atau anorganik yang lemah, yang bermuatan negatif. Anion yang paling umum dalam cairan ionik adalah ion asetat, nitrat, borat, atau sulfat. Nah, untuk contoh kation dan anion ionik liquid dapat kita lihat pada tabel yang ada di slide. Yang selanjutnya yaitu mengenai sifat cairan ionik yang membuatnya menjadi pelarut hijau, di mana pelarut hijau ini atau yang sering kita sebut dengan pelarut yang ramah lingkungan. Di mana sifat yang pertama yaitu ionik liquid multikomponen, dapat dibentuk dengan mencampurkan garam cair dengan garam anorganik. Yang kedua, sifat-sifat tertentu seperti daya larut, hidrofobisitas, viskositas, densitas, dan lain-lain dapat disesuaikan atau disetel agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Yang ketiga yaitu ion-ion dalam ionik liquid disatukan oleh gaya koloid dan dengan demikian memberikan tekanan uap mendekati 0 di atas permukaan cairan. Jadi, IL tidak mengeluarkan VOC yang berpotensi berbahaya selama pengangkutan, penanganan, dan penggunaannya. Yang keempat, ionik liquid tidak teroksidasi sehingga tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak. Yang kelima, kecepatan reaksi meningkat dalam ionik liquid karena karakter ioniknya. Yang keenam, ionik liquid dapat disimpan tanpa penguraian untuk waktu yang lama. Yang ketujuh, ionik liquid tidak membentuk ikatan koordinat dengan kompleks logam. Yang kedelapan, ionik liquid stabil pada kisaran suhu yang luas. Dan yang kesembilan, anion yang umum hadir dalam ionik liquid adalah nitrat, fosfat, tetrafluoroborat, tetrafluoronomenata, sulfonat, hidrogen sulfat, benzoat, asetat, format, dan halilda. Dan kation yang umum digunakan dalam ionik liquid adalah kation imidazolium, pyrrolidinium, amonium, fosfonium, dan pyridinium.
Nah, dan yang terakhir yaitu bagian kationik organik yang besar dan bagian anionik anorganik yang lebih kecil, membuatnya mampu melarutkan bahan organik dan anorganik. Yang selanjutnya ada titik lebur. Karena cairan ionik digunakan sebagai pengganti pelarut organik yang berwujud cair pada suhu kamar, maka titik lelehnya harus sama dengan air agar dapat bekerja dengan pada suhu kamar. Nah, besaran titik leleh ditemukan berkaitan dengan struktur dan komposisi cairan ionik. Oleh karena itu, pemilihan kation dan anion untuk cairan ionik menentukan titik leleh cairan ionik. Dan stabilitas termal. Penggunaan pelarut dalam sintesis harus stabil secara termal pada semua suhu kerja. Cairan ionik ditemukan jauh lebih stabil pada atau di atas 400 derajat Celcius bila dibandingkan dengan pelarut organik. Bagian anion dari cairan ionik berkontribusi besar terhadap termostabilitas cairan dibandingkan dengan kation. Hidrofilisitas anion menurunkan stabilitas termal cairan ionik. Dan yang selanjutnya ada viskositas, di mana cairan ionik harus memiliki viskositas sedang jika dibandingkan dengan pelarut organik. Bahan tersebut tidak boleh terlalu kental sehingga tidak dapat ditangani atau sulit bercampur dengan bahan awal untuk sintesis. Yang selanjutnya ada keuntungan cairan ionik, di mana cairan ionik memiliki sifat yang sangat baik sebagai media reaksi untuk reaksi kimia, umumnya mudah melarutkan hampir kebanyakan senyawa organik maupun anorganik yang umum digunakan dalam proses produksi material. Selain itu, ionik liquid tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, memiliki toksitas rendah, dan kelarutan yang baik untuk bahan bakar organik dan anorganik. Penilaian toksitas Kesar terhadap strukturnya menegaskan sifat dari tidak beracun dari sebagian besar cairan ionik. Mereka dapat dengan mudah mengadaptasi skala proses tanpa perubahan besar dalam proses. Yang selanjutnya yaitu kekurangan cairan ionik. Nah, cairan ionik atau ionik liquid dapat disebut sebagai bahan kimia baru dan mungkin memerlukan penelitian yang memadai mengenai dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan sebelum digunakan secara luas. Telah dilaporkan beberapa kesamaan struktural di antara ionik liquid, zat pengatur tumbuh, dan herbisida. Kemiripan struktural ini menimbulkan masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang signifikan, dan polimer tertentu yang disintesis dengan adanya ionik liquid memiliki residu ionik liquid dalam jumlah yang signifikan di dalamnya. Polimer ini digunakan untuk kemasan makanan dan produk perawatan pribadi sehingga menyebabkan bahaya yang signifikan terkait kesehatan dan keselamatan. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan pelarut organik dan cairan ionik. Dapat kita lihat pada tabel di slide, yaitu yang membedakan antara pelarut organik dan cairan ionik atau ionik liquid ada dari jumlah pelarut, penerapan dalam proses tertentu, biaya, daur ulang atau toksinitas, tekanan uap, sifat tidak mudah terbakar, dan tuneabilitas. Selanjutnya kita ke aplikasi cairan ionik. Nah, pada aplikasi cairan ionik ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Terima kasih, saya akan lanjut menjelaskan submateri yang kedua, yaitu aplikasi ionik liquid atau cairan ionik. Cairan ionik merupakan jenis cairan yang terdiri dari pasangan ion positif dan pasangan ion negatif yang terikat secara kuat. Nah, cairan ionik ini dapat digunakan di berbagai bidang, contohnya sebagai pelarut atau katalis dalam proses sintesis, bisa digunakan juga dalam kromatografi, kemudian bisa digunakan dalam bidang elektrokimia, bidang teknik industri, dan bidang industri farmasi. Nah, di sini ada beberapa contoh dalam penggunaan cairan ionik. Di sini digunakan sebagai bahan pelumas di bidang otomotif. Nah, pelumas ini merupakan zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Nah, pelumas ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang terhubung. Nah, salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang digunakan pada mesin pembakaran dalam. Kegunaan dari pelumas ini yaitu dapat membersihkan karburator, dapat meningkatkan tenaga mesin,
kemudian dapat mengurangi karbon, dapat mengurangi emisi gas, dan juga dapat menghemat BBM. Selain itu juga dapat mencegah korosi. Nah, selain dari keunggulannya juga mempunyai kekurangan, yaitu ketika pelumasan tidak memadai maka akan terjadi kerusakan pada permukaan. Nah, aplikasinya dalam cairan ionik pada pelumas ini yaitu dapat membentuk lapisan pelumas yang lebih kuat di antara permukaan yang bergerak dan mencegah terjadinya pembentukan endapan dan kerak yang dapat merusak mesin atau peralatan. Contoh berikutnya yaitu dapat digunakan dalam pengolahan limbah nuklir. Limbah nuklir ini merupakan zat atau bahan bekas serta alat-alat yang terpapar radioaktif dari kegiatan nuklir. Setiap zat dan bahan bekas yang sudah terpapar radioaktif dan tidak lagi digunakan secara otomatis akan menjadi limbah nuklir. Limbah nuklir ini dapat membahayakan makhluk hidup. Nah, salah satu alternatif pembangkit energi yang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disebut dengan PLTN. PLTN ini mempunyai kelebihan yaitu tidak memerlukan area yang luas, kemudian letaknya juga fleksibel, emisi karbonnya rendah, tidak memproduksi partikel polutan, energi yang dihasilkan padat, kemudian volume sampahnya juga relatif sedikit. Nah, sedangkan kekurangan dari PLTN ini yaitu pembuangan energi nuklir memerlukan tempat yang khusus dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena dapat menyebabkan kecelakaan nuklir, yaitu bisa terjadi ledakan dan ketika terjadi ledakan maka perlu waktu yang sangat lama untuk pemulihan. Nah, selain itu juga ada cairan ionik yang membantu dalam pengolahan limbah nuklir. Nah, cairan ionik ini mempunyai kemampuan untuk larut dalam berbagai senyawa organik dan anorganik. Contoh berikutnya yaitu sebagai proses ekstraksi dan pemisahan. Ekstraksi ini merupakan proses pengambilan atau pemisahan zat atau komponen tertentu dari suatu campuran atau bahan mentah. Proses ekstraksi sering dilakukan untuk memperoleh zat atau komponen tertentu dengan konsentrasi yang tinggi atau murni sehingga dapat digunakan di berbagai keperluan. Contohnya pemurnian bahan-bahan tertentu dalam industri kimia, industri farmasi, dan industri kosmetik. Nah, dalam industri kimia ini digunakan untuk memisahkan zat yang terkandung dalam campuran yang kompleks. Sedangkan pada industri farmasi digunakan untuk mengurangi tingkat toksisitas senyawa-senyawa tertentu dan digunakan sebagai bahan obat. Nah, sedangkan pada industri kosmetik digunakan untuk menghasilkan minyak esensial dan bahan tambahan aroma yang berkualitas tinggi. Nah, aplikasinya cairan ionik pada ekstraksi ini yaitu dapat menggantikan pelarut organik yang sifatnya mudah terbakar, mudah menguap, dan beracun. Nah, sedangkan pelarut cairan ionik ini memiliki sifat yang sebaliknya, yaitu tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan beracun. Nah, selain itu sebagai agen pengawet kayu untuk meningkatkan ketahanan terhadap pembusukan dan juga meningkatkan ketahanan kayu terhadap api. Contoh berikutnya yaitu sebagai sintesis nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel yang memiliki ukuran sangat kecil yaitu dalam skala nanometer yang terdiri dari berbagai bahan seperti logam, keramik, polimer, atau bahan organik dan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari partikel yang lebih besar. Karena ukurannya yang sangat kecil, nanopartikel memiliki luas permukaan yang besar dibandingkan dengan volumenya, sehingga memberikan sifat unik seperti reaktivitas kimia yang tinggi, konduktivitas listrik yang baik, dan sifat optik yang khusus. Nanopartikel ini memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, termasuk ilmu kedokteran, ilmu material, elektronik, lingkungan, dan energi. Contoh penggunaan nanopartikel termasuk dalam bidang pembuatan baterai, sensor, katalis, tinta cetak, obat-obatan, dan sistem pengiriman obat. Namun karena ukurannya yang sangat kecil, ada juga kekhawatiran terhadap kesehatan dan lingkungan dari nanopartikel. Aplikasi dari cairan ionik pada nanopartikel yaitu dapat digunakan untuk sintesis nanopartikel dan sifat-sifatnya dapat berfungsi sebagai agen pelindung dan agen pereduksi. Sifat ionik dari garam organik ini memungkinkan keselamatan lebih baik
dan perlindungan ion logam dibandingkan dengan pelarut konvensional. Nanopartikel ini yang terbentuk dalam cairan ionik memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap aglomerasi karena pembentukan lapisan pelindungnya di sekitarnya. Contoh berikutnya yaitu dapat digunakan dalam kromatografi gas. Kromatografi gas ini merupakan cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut, di antaranya ada dua fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Dalam fase diam dapat berupa zat padat atau zat cair, sedangkan pada fase bergerak dapat berupa zat cair atau gas. Nah, aplikasi cairan ionik pada kromatografi gas ini sebagai alternatif dalam meningkatkan pemisahan senyawa polar dan nonpolar. Selain itu, cairan ionik juga dapat meningkatkan pemisahan senyawa dengan kelarutan yang rendah dalam fase diam konvensional. Contoh berikutnya yaitu dapat digunakan dalam baterai lithium-ion. Baterai lithium-ion ini merupakan alternatif penyuplai energi pada peralatan portable, device elektronik, dan aplikasi tenaga tinggi seperti kendaraan listrik dan menyimpan daya untuk energi terbarukan. Baterai lithium ini terdiri dari dua elektroda oksida dan karbon interkalasi litium yang dipisahkan oleh elektrolit. Saat baterai diisi, ion litium berpindah dari elektron oksida ke elektron karbon dan menyimpan energi. Saat baterai habis, ion litium berpindah kembali ke oksida dan energinya dilepaskan. Pengangkutan ion litium difasilitasi oleh elektrolit yang biasanya mengandung pelarut yang mudah menguap dan mudah terbakar. Oleh karena itu, keselamatan menjadi perhatian utama dalam batteries yang mengandung elektrolit konvensional. Hubungan pendek atau panas berlebihan akibat adanya pelarut yang mudah terbakar dapat menyebabkan pelepasan panas, kebakaran, dan bahkan ledakan. Nah, aplikasi cairan ionik pada baterai lithium-ion ini yaitu merupakan alternatif elektronik yang sangat menarik untuk membuat baterai menjadi lebih aman karena cairan ioniknya memiliki stabilitas elektrokimia yang lebar, stabilitas termal tinggi, bersifat non-volatil, dan non-flammabilitas sehingga sangat aman untuk digunakan. Contoh berikutnya sebagai penyerapan gas CO2. Penyerapan gas CO2 merupakan proses di mana gas karbon dioksida atau CO2 diserap atau diambil dari atmosfer oleh berbagai entitas seperti tumbuhan, lautan, dan bahan kimia tertentu. Nah, proses ini penting dalam mengurangi konsentrasi CO2 di udara yang merupakan salah satu gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah CO2 dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses ini membantu mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer. Nah, selain itu, lautan juga berperan penting dalam penyerapan gas CO2. Ketika CO2 terlarut dalam air laut, sebagian dari gas tersebut bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat. Nah, proses ini dikenal sebagai penyerapan CO2 oleh laut. Namun, penyerapan CO2 oleh laut juga dapat menyebabkan peningkatan keasaman air laut yang dapat berdampak negatif pada organisme laut. Nah, salah satu alternatif yang baik dan aman digunakan yaitu cairan ionik. Nah, aplikasi cairan ionik pada penyerapan gas CO2 yaitu dapat digunakan sebagai pelarut untuk proses penangkapan CO2 dan menggantikan pelarut konvensional yang berbasis amina. Nah, selain itu, cairan ionik juga mempunyai kapasitas penyerapan CO2 yang lebih besar dan mudah terurai secara alami, mudah berinteraksi dengan jaringan hidup, dan tidak menimbulkan toksisitas, dan mudah diproduksi dalam skala besar dengan biaya yang relatif rendah. Contoh berikutnya yaitu sebagai industri farmasi. Industri farmasi ini merupakan sektor penting dalam dunia kesehatan. Perannya sangat penting dalam menghasilkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengobati, mencegah, dan mendiagnosis penyakit. Namun, industri ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti biaya produksi yang tinggi dan regulasi yang ketat. Meskipun demikian, prospek industri farmasi ini semakin cerah dengan adanya inovasi teknologi dan meningkatkan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Nah, selain itu, salah satu alternatif juga mengatasi tantangan ini yaitu menggunakan cairan ionik. Nah, aplikasi cairan ionik pada industri farmasi. Cairan ionik ini dapat digunakan sebagai pelarut alternatif untuk menggantikan pelarut organik yang berbahaya atau tidak ramah lingkungan dalam produksi dan formulasi obat. Selain itu, cairan ionik ini dapat meningkatkan kelarutan dan stabilitas obat, serta memfasilitasi reaksi kimia yang sulit dilakukan dalam pelarut konvensional dan biaya produksinya sangat terjangkau. Contoh berikutnya yaitu sebagai pemurnian alkohol. Pemurnian alkohol merupakan proses untuk menghilangkan kontaminan atau zat-zat yang tidak diinginkan dari alkohol. Tujuan utama dari pemurnian alkohol ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan alkohol tersebut. Nah, salah satu alternatif yang cepat dan mampu mempercepat pemurnian alkohol adalah cairan ionik. Nah, aplikasi cairan ionik ini dalam pemurnian alkohol yaitu cairan ionik dapat mempercepat reaksi hidrolisis karena tidak menguap, mempunyai stabilitas kimia yang tinggi, dan polaritasnya dapat didesain menurut kebutuhan. Nah, hal ini dapat meningkatkan selektivitas cairan ionik sebagai pelarut terhadap alkohol. Untuk contoh berikutnya yaitu dapat digunakan sebagai reaksi katalitik. Reaksi katalitik ini merupakan reaksi kimia di mana kecepatan reaksi ditingkatkan oleh kehadiran katalis. Katalis merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen dalam reaksi tersebut. Katalis ini juga bekerja dengan mengurangi energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi sehingga mempercepat laju reaksi. Reaksi katalitik ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat meningkatkan kecepatan reaksi yang dapat menghemat waktu dan energi dalam proses kimia. Kemudian yang kedua, dapat mengubah selektivitas reaksi mengarah reaksi ke produk yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, katalis dapat bekerja pada suhu dan tekanan yang lebih rendah dan mengurangi biaya energi dan meningkatkan efisiensi proses. Untuk aplikasinya, aplikasi cairan ionik pada reaksi katalitik yaitu dapat digunakan untuk menstabilkan katalis lain sehingga dapat digunakan kembali. Contoh berikutnya digunakan dalam sel bahan bakar. Sel bahan bakar ini merupakan suatu perangkat elektrokimia yang mampu mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik secara langsung. Adapun proses reaksinya yaitu setiap satu sel terdiri dari lapisan elektrolit yang menempel di antara anoda dan katoda. Anoda dan katoda harus memiliki nilai porositas tertentu agar terjadinya pertukaran ion. Hidrogen atau bahan bakar hidrokarbon dialirkan pada sisi anoda, sedangkan oksigen dialirkan pada sisi katoda. Selain berfungsi sebagai tempat bahan bakar bertransportasi, anoda juga memiliki fungsi sebagai katalis. Katalis ini mengubah molekul gas hidrogen menjadi ion H+ dan elektron. Elektron ini akan dialirkan melalui kawat penghantar menuju beban dan terus ke anoda. Reaksi antara anoda dan lapisan elektron akan membebaskan energi. Adapun reaksinya sebagai berikut, 2H2 menjadi 4H+ tambah 4 elektron min. Pada katoda terjadi proses elektrokimia antara oksigen dengan elektron. Proses ionisasi ini antara oksigen dengan elektron akan membentuk ion negatif yaitu O2-, HO-, CO3, 2-. Ion negatif tersebut akan mengalir melalui elektrolit menuju anoda. Pada antarmuka elektrolit dan anoda bertemu ion positif, lalu bereaksi membentuk H2O. Proses ionisasi ini berlangsung sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut: O2 tambah 4 elektron min tambah 4H+ menjadi 2H2O. Jika suplai bahan bakar ke anoda dan oksigen berlangsung secara terus-menerus, maka elektron akan selalu diproduksi hingga aliran listrik berlangsung terus. Dengan demikian, produksi listrik berlangsung terus selama suplai bahan bakar dan oksigennya terus ada. Adapun aplikasi cairan ionik pada sel bahan bakar yaitu tidak mudah menguap, tidak terbakar, stabilitas panas,
kemudian memiliki stabilitas kimia dan stabilitas elektrokimia yang tinggi, nilai tekanan uap yang dapat diabaikan dan mampu melarutkan banyak senyawa organik. Baik, sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Apabila ada kekurangan kata, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.